adalah sesuatu titipan, titipan yang memang Allah tetapkan pada setiap hambanya. Tadi bagaimana surah Al itu dijadikan indah pada pandangan manusia, itu perasaan kita pada yang diinginkan. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah itu adalah pada Allah SWT ataupun sebaliknya. Artinya adalah ketika seorang manusia itu seorang pemuda, seorang anak remaja yang merasakan adalah wajibnya, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang normal, sesuatu yang suka yang memang harus kita dapat dengan baik. Maka karena ini waktu yang saya katakan dengan teman-teman semuanya, kalau saya ini kelas itu katakan malam, jadi banyak. Jadi ketika kita ada tentang hal ini, setidaknya ada kesempatan yang ini ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh jenis di menarik jajaran ini maupun dunia yang berusaha. Bahkan ini juga termasuk yang sudah menikah. Karena orang yang sudah menikah tetap mempunyai peluang dia punya perasaan tak ada yang lain. Ya, tetap punya peluang untuk jadi pasangan bagi dia bagian yang sudah menikah gitu ya. Tapi insyaallah. Jadi ada 3 cara bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta itu. Karena cinta itu adalah pemberian Allah. Karena cinta itu adalah bagian dari nikmat yang sangat indah dan Allah berikan kepada kita. Maka satu poin pertama yang perlu dilakukan dan siapapun yang hari ini merasakan kita dengan wajibnya, kita ada bicara yang positif saja ya, ada wajibnya. Pertama dia harus bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah karena dia menjadi hamba Allah yang normal. Ya, diberikan perasaan kepada wajibnya, maka wajib disyukuri. Karena bukan saja kita mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambahkan nikmat yang lain, akan ditambahkan nikmat yang lain. Tetapi di dalam pertama ini saya menyampaikan bukan hanya sekedar bersyukur kepada Allah, tapi harus diimbangi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar syukur tadi tidak berjalan pada jalan-jalan yang salah, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz apa yang lakukan terjadi cinta? Maka bersyukur kepada Allah. Itu tadi kamu adalah manusia yang normal, sehingga bagaimana Anda melanjutkan sikap Anda dalam hidupnya. Ditambah dengan tadi membanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini agar diberikan petunjuk untuk jalan selanjutnya apa yang Anda harus lakukan. Ya. Apalagi kalau anak-anak sekolah hari ini jadi SMA kan anak-anak SMA, anak-anak SD. Bahkan anak-anak belajar itu sudah punya pasangan, sudah punya capit gitu. Bahkan di mana anak-anak saya ketika bertanya cowok kamu mana gitu ya. Itu sudah ditanya dengan pertanyaan yang bisa jadi kalau zaman saya dulu pertanyaan itu muncul di kelas 5 itu atau itu. Sekarang ada yang ditanya. Nah yang kedua ini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta itu, maka kita bertanya kepada Allah, bertanya kepada Muhammad SAW. Maka ketika seseorang punya perasaan cinta, maka tentu kita akan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sabda Nabi sangat indah. Ya masyarakat syabab, mustafa'ahu mubarak, wal yatazawwaj. Jadi hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan, maka segera menikah. Jadi berarti selanjutnya ketika seseorang ingin melakukan itu, maka dia bertanya dalam dirinya apakah saya sudah menanggung beban pernikahan. Karena tidak ada yang lebih dari orang yang saling mencintai itu kecuali diikat dengan tali pernikahan. Ya, itu kata sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang lebih indah dari ikatan, dari hubungan antara yang saling mencintai kecuali diikatkan dengan ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam tentunya. Itu pertanyaan yang perlu ditanya oleh para generasi dari kita sudah siap berbeda. Nah, namun kata Rasulullah kalau seandainya seorang pemuda belum siap untuk menikah, belum siap menikah, namun dia merasakan suka dengan Allah itu, maka memang kita adalah apa? Hendaklah membangun puasa. Hendaklah membangun puasa. Karena dengan puasa itu menjadi pesan, menjadi benteng diri agar seorang pemuda itu tidak terjebak dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW.
Nah ini cara yang kedua, cara mengekspresikan cinta itu tidak lain menjauhkan kecuali adalah segera menikah. Ya, kalau tidak siap, ya, memperbanyak kuah. Nah ini momentum bulan Ramadan ini, insya Allah kata muda, kata mudi, kata semua, kata orang tua, ya, belum sedang baik-baiknya di mana ada iman sedang baik-baiknya seorang manusia bisa mengontrol hawa nafsunya. Sadar diri, bahwa saya sedang puasa yang tahu saya pacaran. Mungkin ada seorang pemuda yang pernah konsultasi dengan saya, seorang cowok memberikan kepada ceweknya selama bulan Ramadan tetap gembira pacarannya, nanti setelah buat awal lanjutkan gitu. Ada yang boleh nggak Ustaz seperti itu? Boleh saja silakan. Kita berdoa semoga bulan Ramadan nanti segera datang, kalau tidak ya putus baik-baik gitu. Yang ketiga ini. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengekspresikan cinta? Seandainya tadi ada seorang pemuda yang belum siap menikah. Tadi dia sudah punya perasaan, bahkan selalu tumbuh perasaan itu. Pertanyaannya bagaimana saya cinta apa yang kita lakukan seorang pemuda? Maka itu dituntut oleh Anda kita dituntut ada dua pilihan. Ada dua pilihan, jadi banyak sisanya lain kata-kata di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dia. Ada dua cara. Ketika seorang pemuda itu sudah punya perasaan dalam dirinya, namun dia belum mampu untuk menikah, maka apa yang dilakukan selain tadi membangun puasa, maka yang perlu dilakukan adalah silakan pilih mana yang sekiranya cocok untuk diri. Pertama, lupakan saja. Atau yang kedua, pendam rasa. Memendam rasa ini dalam rangka untuk memanfaatkan diri untuk sampai siap untuk menikah. Jadi memendam rasa itu saking susahnya dari dalam diri, maka dipendam dulu sampai mengevaluasi apa yang saya perbaiki, mana yang saya maksimalkan, saya siapkan sampai saya siap menikah dengan dia. Itu pilihannya. Atau tadi lupakan saja deh. Lupakan saja dulu, saya membaca banget untuk anak-anak yang masih sekolah. Anak-anak SD, apalagi SD, termasuk lebih baik lupakan saja dulu. Lupakan dulu perkara yang berkaitan dengan masalah kita. Karena dia apa jodoh tidak ada. Jodohnya sudah ditakdirkan, sesuatu itu kalau dipertemukan dalam kondisi yang terbaik. Sekarang kita perlu melakukan orang ini fokus bangun relasi, fokus dalam proses belajarnya, bangun pengalaman baik, berorganisasi, ikut komunitas positif. Nanti pada masanya di waktu yang baik mereka akan menemukan dirinya, menemukan sosok pribadi yang cukup memimpin maupun dipimpin dalam kehidupan berkelanjutan. Nah itu gambarannya itu. Ya, jadi berdasarkan kita dapatkan dan meningkat, itulah yang perlu dipahami oleh jadi milenial maupun yang lain. Benar. Nah, ini sebenarnya penting dari karena banyak kita berbicara tentang cinta, tapi ketika kita ditanya cinta apa? Jadi ada anak SD pulang ke rumah, dia ngomong anak kelas 1 Ma, aku suka sama dia. Apakah kita bisa dikatakan cinta? Jadi kalau kita menurut kepada literasi bahasa Arab, cinta itu berangkat daripada hubub. Hubub itu maknanya itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu cinta. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau hubungan lagi dalam konteks Islam, bahagia yang seperti apa? Bahagia yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta itu maknanya hubub adalah sebuah jalan ya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam pertanyaan hari kira-kira kalau kita hari ini mengucapkan kata cinta ini sudah belum mendapatkan dari kepada Allah. Kalau seandainya itu peluang kata kita mendapatkan kepada Allah maka kita cinta. Dan cinta itu tidak bisa hari ini kita suka dengan seseorang lalu kita mengatakan cinta itu butuh pembuktian. Ada data-data yang namanya tentang keseriusan, ada tentang tanggung jawab, ada tentang kesetiaan. Jadi cinta itu panjang prosesnya. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan anak-anak Gen Z bahkan milenial zaman-zaman itu ketika apa-apa saya sama dia kan cinta yang masih